Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas, Cio, silakan pimpin doa, Nak. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum mulai belajar, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya, supaya sebagai rasa cinta kita dan sebagai rasa nasionalisme kita. Yuk berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semua bisa ya? Ibu yang pandu, di hitungan keempat kita mulai bernyanyi. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Sebelum duduk, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya, supaya kalian semangat belajar siang hari ini. Ada yang tahu tepuk semangat? Tahu? Kita sama-sama tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ahmad Ali Fansyah, Alia Nurkalisa, Anggun Rifda, Aurel, Ayas. Ayas kemana nih? Oh izin ya, Ibu tulis izin ya. Bunga Rinda, Clarinta, Diani, Ibu, Diva Dea, Yulimar. Yulimar ada tidak? Sakit, Bu. Iya, Bu. Berarti 2 orang tidak hadir ya, Nak, hari ini? Iya, Bu. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau tanya terlebih dahulu, ada yang masih ingat tidak materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Iya, Raisa tahu materi kita minggu lalu apa, Nak? Kita belajar tentang mengenal lokasi tempat tinggal dengan memahami wilayah Indonesia. Betul sekali, beri tepuk tangan untuk Seperti yang dikatakan sama Raisa tadi, materi kita minggu lalu adalah tentang mengenal lokasi tempat tinggal melalui pemahaman tentang wilayah Indonesia. Nah, untuk materi kita hari ini, Ibu akan ajarkan kalian mengenal lokasi tempat tinggal dengan menggunakan peta berbasis digital. Siap untuk belajar anak-anak? Siap, Bu. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya, Nak. Yang pertama,
Ibu harapkan setelah melakukan pembelajaran, kalian mampu merinci komponen peta dengan benar. Lalu yang kedua, kalian mampu membuat peta sederhana berpedoman pada peta digital secara mandiri. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang Ibu tampilkan peta kota Jakarta. Coba Ibu mau tanya, ada yang bisa menunjukkan di mana tempat tinggalnya kalau dari gambar peta Jakarta ini? Ada yang bersedia maju ke depan? Ya, Iqmal. Iqmal, kalau dari gambar peta Jakarta Selatan ini, di mana lokasi tempat tinggal Iqmal? Di sini Bu, saya tinggal di daerah Jakarta Selatan. Oh, di sini ya lokasi tempat tinggalnya Iqmal di Jakarta Selatan. Tepatnya di wilayah mana Iqmal tinggalnya di Jakarta Selatannya? Di Serengseng Sawah Bu. Di Serengseng Sawah. Beri tepuk tangan untuk Iqmal. Ya anak-anak, tadi Iqmal sudah menunjukkan lokasi tempat tinggalnya di wilayah Jakarta Selatan. Nah sekarang Ibu mau tanya lagi nih, ada yang tahu tidak dari gambar peta ini kira-kira ada komponen-komponen peta apa saja di dalamnya? Ada yang bisa menunjukkan? Ya Fidel tahu nak? Tahu Bu. Ya, silakan maju ke depan ya. Udah Bu. Jadi Fidel sudah menjabarkan komponen-komponen peta yang nampak pada gambar peta Jakarta ini. Fidel dapat menjabarkan ada berapa nak ini? Ada 4 ya. Yang pertama apa nak itu? Judul. Ada judul. Yang kedua ada skala peta. Lalu yang ketiga ada inset. Lalu ada apa lagi? Ada arah orientasi. Fidel sudah mampu menjabarkan 4 komponen peta yang nampak dari gambar peta Jakarta ini. Beri tepuk tangan untuk Fidel. Ya, terima kasih Fidel. Boleh kembali duduk nak. Dari yang tadi Fidela sudah jabarkan, Fidela mampu menemukan 4 komponen peta dari gambar peta Jakarta yang Ibu tampilkan. Posisinya di sebelah mana? Nah, tadi Fidela sudah menjabarkan ada judul peta. Ini judul peta di sini ya nak. Lalu ada skala peta, nih skala peta. Ada inset, nih insetnya nih. Lalu ada arah orientasi, ini arah orientasinya. Namun masih banyak komponen yang belum Fidela jabarkan. Makanya Ibu akan jelaskan melalui tampilan PowerPoint. Ibu akan tampilkan PowerPoint-nya terlebih dahulu ya nak? Ya Bu. Ya, Ibu jelaskan mulai dari apa sih itu artinya peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi
yang diperkecil dalam bidang datar menggunakan skala tertentu. Unsur-unsur dalam peta atau biasa kita sebut komponen-komponen yang ada dalam peta, yang pertama adalah judul peta. Judul peta merupakan identitas untuk mengetahui dan menginterpretasikan daerah yang tergambar dalam peta. Biasanya penulisan judul itu letaknya ada di posisi atas, di bagian atas, di sebelah tengah-tengahnya. Itu judul peta. Lalu ada lagi skala peta. Skala merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Skala pun terdiri dari 3 jenis. Ada skala numerik, ada skala verbal, ada skala garis. Biasanya kalau skala numerik itu berupa angka. Nih, berupa pecahan perbandingan 1:100.000. Kalau di dalam rumus, bisa kalian lihat rumusnya seperti ini. Skala sama dengan jarak pada gambar berbanding atau dibagi dengan jarak sebenarnya. Dari rumus di atas dapat diartikan, skala 1 berbanding N adalah setiap 1 cm jarak pada gambar mewakili N cm pada jarak sebenarnya. Lalu apa sih itu simbol? Simbol peta merupakan simbol yang mewakili objek sebenarnya di lapangan. Jenis-jenis simbol yang ada pada peta, contohnya yang pertama ada simbol titik untuk menggambarkan tempat atau data personal, contohnya ada ibu kota kabupaten. Lalu ada simbol garis untuk menggambarkan kenampakan yang berhubungan dengan jarak, contohnya ada rel kereta api, ada sungai. Lalu ada simbol area untuk menggambarkan objek yang memiliki luas tertentu, contohnya rawa, danau. Nih contoh gambar-gambar dari simbol garis ya nak. Sungai dilambangkannya seperti itu. Lalu ada jalan raya, jalan lain desa, batas negara. Lalu kalau simbol titik, bisa kalian lihat tuh lambang-lambang simbolnya. Itu. Lalu warna peta. Warna peta menggambarkan kenampakan yang ada di peta. Berikut merupakan warna yang biasa digunakan untuk menggambarkan berbagai kenampakan dalam peta. Warna biru itu biasanya untuk perairan dan untuk daerah yang dingin. Lalu kalau warna kuning itu biasanya gurun, dataran tinggi, dan vegetasi yang kering. Warna hijau itu untuk hutan, dataran rendah, dan vegetasi. Lalu coklat untuk daerah perbukitan dan kontur, merah untuk gunung api, kota dan jalan protokol, lalu hitam untuk batas-batas wilayah. Lalu apa sih yang dimaksud dengan koordinat peta? Koordinat peta itu apa? Nah, pada peta terlihat garis-garis membujur. Membujur itu artinya dia menurun. Dan ada garis juga yang melintang, artinya dia mendatar. Yang membantu untuk menentukan posisi di muka bumi. Lalu garis-garis koordinat memiliki ukuran dalam bentuk angka yang dibuat berdasarkan kesepakatan. Lalu perpotongan antara garis bujur dan garis lintang itulah yang dinamakan dengan koordinat peta. Tuh gambarnya ya nak ya. Nih garis lintang nih. Garis lintang mendatar. Kalau garis bujur dia menurun.
Lalu komponen peta selanjutnya ada namanya inset. Nah, inset ini merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya. Biasanya inset itu ukurannya lebih kecil, di sini posisinya. Seperti itu. Lalu ada lagi legenda peta. Kalau legenda itu adalah bagian peta yang memuat keterangan dari simbol-simbol yang terdapat pada peta. Banyak ya, biasanya kalian suka lihat di atlas, itu banyak simbol-simbolnya kalau kalian melihat sebuah peta wilayah atau peta daerah. Pulau, misalnya Pulau Jawa. Nanti kalian suka lihat simbol-simbolnya. Itu namanya legenda. Nah, ini Ibu tampilkan peta wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional Republik Indonesia. Di sini nampak ya, Nak, ini adalah judul peta. Lalu di sini ada inset peta. Di sini ada simbolnya. Ini ada arah orientasinya. Di sini ada skalanya. Ini sumber dan tahun pembuatan petanya. Semua jelas keterangannya. Kalau peta yang lengkap, dia memuat seluruh komponennya secara detail, secara lengkap dan sempurna. Tadi kita bahas tanda-tanda orientasi ya. Kadang-kadang warnanya atau bentuknya itu berbeda-beda variasinya. Jadi kalian gak usah bingung. Kadang-kadang di atlas atau di peta arah orientasinya bisa saja bentuknya seperti ini. Ataupun hanya sekedar garis lurus saja. Asalkan semuanya ini bisa menunjukkan arah dari peta tersebut. Baik itu posisinya sebelah utara, barat, timur, ataupun selatan. Itu namanya arah orientasi. Lanjut ya. Jadi fungsi peta itu apa sih sebenarnya, Bu? Ada yang tahu tidak fungsi peta? Tidak tahu ya. Nah, ini yang pertama, fungsi peta adalah untuk memperlihatkan letak suatu tempat dengan tempat lainnya di permukaan bumi. Lalu yang kedua, menunjukkan ukuran suatu objek seperti jarak dan luas daerah. Yang ketiga, menampilkan bentuk objek di permukaan bumi, misalnya bentuk benua ataupun sebuah negara. Lalu yang keempat, menyajikan data mengenai potensi suatu daerah. Yang kelima, memudahkan suatu pekerjaan seperti untuk perencanaan pembangunan jalan. Jadi penting tuh tahu peta fungsinya apa. Nah, sekarang Ibu mau ajak kalian untuk memanfaatkan peta digital. Sekarang Ibu mau ajak kalian untuk memanfaatkan peta digital di handphone kalian masing-masing. Semua bawa handphone, Nak? Bawa. Nah, sekarang handphonenya dikeluarkan ya. Sudah dikeluarkan semua handphonenya ya, anak-anak? Sekarang Ibu mau kalian buka aplikasi Google Maps di handphone kalian dan juga aplikasi Google Earth. Tapi Ibu yakin kalau Google Earth kalian belum ada di handphonenya, jadi harus download dulu di Play Store ya. Sekarang di download dulu ya, Nak, di Play Store. Ngerti nggak caranya downloadnya? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Ya, baik. Di download ya aplikasi Google Earth-nya. Yang di sini juga sambil
Sudah dibuka aplikasi Google Maps-nya nah di handphone kalian? Nah, sekarang coba kalian cari rute menuju ke sekolah menggunakan handphone kalian di aplikasi Google Maps-nya. Bisa cara mengetiknya di lokasi tujuan ya. Lokasi tujuan SMPN 212 Jakarta. Coba kalian ketik. Sudah bisa menggunakannya ya nak? Aplikasinya sudah bisa? Bisa. Google Earth-nya itu untuk tampilan 3D-nya. Kalau di Google Maps itu kan kelihatan nanti jalan-jalannya, lalu pertokoan apa yang kalian lewati, apakah ada Alfamart, apakah ada rumah sakit, ada sekolah. Nah, kalau menggunakan Google Earth nanti tampilannya itu menjadi tampilan 3D. Begitu ya nak? Baik, Ibu lanjutkan dulu. Manfaat peta digital dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama untuk pengembangan transportasi berbasis online. Nih, contohnya kalian kalau berangkat ke sekolah menggunakan aplikasi ojol atau tidak Galan? Galan naik ojol atau tidak nak? Tidak Bu. Tidak? Galan diantar sama orang tua ya? Iya Bu. Oh, nah diantar sama orang tua. Ada tidak yang di sini menggunakan aplikasi online kalau mau berangkat ke sekolah? Ada? Ya, Yaskuri? Saya Bu. Yaskuri ke sekolah naik ojol ya nak ya? Iya Bu. Nah, naik ojol biasanya pakainya Gojek, Grab atau Maxim? Gojek Bu. Oh, naik Gojek. Itu dari mana rumahnya Yaskuri? Saya dari Serengseng Sawah. Dari Serengseng Sawah. Kira-kira estimasi biayanya kalau dari Serengseng Sawah ke sekolah berapa tarifnya? Sekitar 30 ribuan Bu. 30.000 ya? Sekali berangkat ke sekolah menghabiskan biaya 30.000 rupiah? Iya. Ya baik. Terima kasih Yaskuri. Beri tepuk tangan untuk Yaskuri. Nah, selain kalian itu menggunakan aplikasi ojek online itu memang untuk transportasi, manfaat peta digital yang lainnya adalah untuk menghitung estimasi biaya ekspedisi pengiriman barang secara cepat. Kalau kalian mau kirim barang nih, kita dari Jakarta Selatan mau kirim ke daerah Jakarta Utara, itu kira-kira biayanya berapa itu kita bisa tahu kalau pakai aplikasi Google Maps. Tuh ya, bisa kalian masukkan di sini tarif chatnya berapa, beratnya berapa, nanti ketahuan keluar tarif harganya. Lalu yang ketiga, untuk perhitungan perkiraan lama waktu yang dibutuhkan untuk barang sampai pada alamat tujuan. Kira-kira berapa menit atau berapa jam barang kita tuh sampai ke tempat tujuan. Misalnya kalian mau kirim barangnya itu ke daerah Jakarta Timur. Oh, kira-kira waktunya 30 menit. Nah, nanti ketahuan dari aplikasi. Yang keempat, untuk memudahkan menemukan alamat tujuan. Gak ada lagi alamat palsu ya nanti ya. Jadi semuanya sampai ke tujuannya sesuai keinginan kita. Lalu yang kelima, menyajikan berbagai alternatif jalan yang dapat dipilih agar waktunya lebih efisien. Itu adalah manfaat peta digital untuk kehidupan kita. Lanjutkan. Nah, ini contoh peta denah lokasi dari rumah ke sekolah. Ibu berikan contoh karena Ibu akan memberikan tugas kalian untuk membuat peta denah lokasi dari rumah kalian sampai menuju ke sekolah sesuai dengan LKPD yang Ibu siapkan. Siap ya nak? Siap Bu. Baik. Anak-anak,
tadi kan sudah Ibu ajarkan bagaimana cara kalian untuk mencari lokasi menggunakan aplikasi baik itu Google Maps ataupun Google Earth. Nah sekarang LKPD yang Ibu siapkan adalah Ibu ingin kalian membuat peta denah lokasi dari rumah menuju ke sekolah. Silakan dibentuk kelompok ya, agar kalian bisa saling berdiskusi. Boleh terdiri dari 4 sampai 5 orang. Ayo sekarang dibentuk kelompok ya nak ya. Coba disusunnya yang rapi tuh. Bertiga jangan disusun panjang begitu ya. Bukan panjang itu. Atau pindah ke belakang ya. Sudah dibentuk ya nak kelompoknya? Sudah. Baik, sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya seperti yang tampak di layar ya. Jadi nanti kalian itu akan membuat peta denah lokasi dari rumah menuju ke sekolah lengkap dengan nama-nama tempat yang kalian lalui di dalam perjalanan dari rumah menuju ke sekolah yang ada pada peta di Google Maps kalian. Lalu kalian boleh menggunakan aplikasi Google Maps pada HP kalian untuk membantu menentukan lokasi menuju ke sekolah. Lalu ketentuannya, boleh kalian beri warna sekreatif mungkin supaya terlihat menarik. Betul. Lalu juga boleh memuat komponen-komponen peta di dalamnya. Lalu juga menggambar dengan menggunakan kertas kosong. Boleh HVS, boleh kertas buku gambar. Ya. Lalu juga ada rute tercepat untuk sampai ke tujuan. Nanti biasanya nampak pada saat kalian menggunakan handphone kalian. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya ya. Baik, Bu. Terima kasih Bu. Ya. Bagaimana Cio, ada kesulitan gak nak? Hah? Gimana nak, ada kesulitan tidak? Ya, seperti ini kan Bu? Ini kamu pakai Google Earth ya? Iya Bu. Sudah dimasukkan tujuan lokasinya kemana? Ke SMP Negeri 212, kamu ketik dulu. Gak usah tegang. Nah, sudah ketahuan ya. Nah, udah. Nanti kamu tinggal lihat. Ini bener nggak sekolah kamu? Sekolah kita? Bener ya. Cuma ini masih warna cat yang lama ya. Nah, nanti Cio buat rute menuju ke sekolah. Iya Bu. Bagaimana nak? Ada kesulitan tidak? Bu, ini benar nggak Bu masuk alamatnya? Oh, ini udah dibuat ya. Iya. Sketsanya. Sekolahnya di sebelah mana? Di sini Bu. Oh iya, nanti dikasih keterangan SMP Negeri 212 Jakarta. Iya Bu.
Itu juga ya, Vina juga sudah ya? Iya, Bu. Nah, ini nanti jangan lupa dikasih arah orientasinya, lalu keterangan panahnya, menujunya ke sekolah lewat mana saja. Juga diberi warna ya nak, supaya menarik. Baik, Bu. Ya. Baik, Bu. Ibu sambil berkeliling melihat kelompok yang lain ya. Nah, ini kelompoknya Hikmal sudah mulai, sudah jadi semua, ini tinggal diberi warna ya berarti. Jangan lupa dikasih judul ya nak, atasnya peta, denah, lokasi dari rumah ke sekolah. Jangan lupa diberi judul. Tinggal ditambahkan warna juga ya supaya menarik. Nih jago-jago nih mengikuti aplikasi Google Maps-nya. Kalau ada yang nggak paham, boleh sambil sharing sama temennya ya. Diskusi, saling berbagi, yang nggak bawa alat warna juga boleh. Ini yang lagi ngomong, yuk. Kersya, ini SD-nya namanya apa, Kersya? SDN Cianak Timur 05 Pagi. Oke, makasih. Biasa, abis ini ngerjain tesisnya. Pura-pura aja. Nanti ada yang disorot lagi ngerjain tesis. Yang belum disorot kan sebelah sana no. Multi Orel. Itu loh, kuis. Yang kayak itu prakarya. Biasanya juga pulangnya jam 3 jam. Kayaknya ada yang kurang nggak? Menurut lu? Ada ini kayaknya dah ini. Ini kurang diwarnain. Ini kurang diwarnain ya? Iya. Terus apa lagi? Jadi sih kayaknya itu doang sih, ini doang. Ini doang. Iya. Ya udah. Jadi ini sama ini.
Baik anak-anak, sebelum kalian mempresentasikan hasil kerja kalian, Ibu akan sampaikan dulu instrumen penilaian terhadap proyek atau peta dana lokasi yang sudah kalian buat. Jadi di sini penilaiannya, apakah gambar peta kalian itu memuat komponen peta di dalam. Lalu dari segi kreativitasnya juga akan Ibu lihat bagaimana kalian memberikan warna, lalu kerapihannya, kejelasannya, apakah itu sudah melewati rute tercepat melalui Google Maps. Nah, itu nanti akan Ibu lihat dari hasil karya kalian ya, Nak. Baik anak-anak, sudah selesai semua mengerjakannya, Nak? Sudah, Bu. Sudah, baik. Ibu mau lihat hasil karyanya ya. Boleh dari kelompoknya Cio duluan? Ayo, silakan coba. Ibu mau lihat, berdiri ya. Semuanya berdiri. Kesia ke sebelah sini. Kersia ke sebelah sini. Nah, merapat ke sini ya, Nak. Sini ya, coba. Sini ya. Nah. Coba Aca mana? Nah, coba tampilkan, Ibu mau lihat. Nah. Jangan ngomong. Nah. Ini sudah bagus ya hasil karyanya. Ini terbalik atau tidak? Nah, arahnya sudah jelas. Sekolahnya di sebelah mana itu? Nah, betul. Sudah lengkap ya melalui rumah makan. Bagus sekali nih. Ini karyanya siapa? Kersia. Beri tepuk tangan untuk Kersia. Lalu ini selanjutnya karyanya Raisya ya? Iya, Bu. Ya. Ini sekolahnya di sebelah mana? Oh iya, ada judulnya juga ya. Nah, cuma di sini kamu belum ada arah orientasinya nih, Nak. Nanti ditambahkan ya. Iya, Bu. Ya, beri tepuk tangan untuk Raisya. Lalu Cio mana? Ini, Bu, sekolahnya, Bu. Nah, Cio ini judulnya di bawah. Kalau judul itu harusnya posisinya di mana? Di atas. Di atas. Di atas. Jadi kalau menempatkan judul itu posisinya di atas dan di tengah-tengah ya, Nak ya. Nah, nggak apa-apa salah, nanti lain kali buatnya harus lebih baik dan harus benar menempatkannya ya. Beri tepuk tangan untuk Cio. Nah, ini selanjutnya karyanya Kezia. Cuma sepertinya kurang arah orientasi ini, Nak. Lupa ya? Oh, lupa. Lain kali jangan lupa ya, dilengkapi dengan arah orientasinya. Beri tepuk tangan untuk Kezia. Diva. Nah, sekarang Ibu di kelompoknya Bunga. Gimana tadi diskusinya, lancar, Nak? Lancar ya. Wah, ini juga udah jadi. Ini karyanya boleh yuk dipajang biar teman-temannya ngelihat. Sini, ke sebelah sini Bunga. Nah, ini adalah karyanya dari teman-teman kalian yang lainnya ya. Di sini ada karyanya Bunga. Wah, ini sudah bagus peta dana lokasi. Jalannya juga sudah diberi warna, ada arah orientasinya sudah jelas ya. Beri tepuk tangan untuk Bunga. Selanjutnya ini Selanjutnya ini karyanya Diva. Gimana Diva, ada kesulitan nggak pada saat kamu membuat peta dana lokasi? Lumayan buat bikin lihat petanya.
Lumayan sulit ya, tapi nyatanya kamu bisa dan lumayan bagus hasilnya. Cuma di sini kamu menulisnya masih pakai pensil, jadi kurang terlihat jelas ya nak ya. Tidak apa-apa, nanti dilengkapi supaya lebih baik ya. Beri tepuk tangan untuk Diva. Selanjutnya ini ada karyanya dari Rizkia Agis. Nah, ini juga sudah bagus. Rumahnya Rizkia di mana, nak? Rumahnya di sini. Sekolah kita di mana? Lumayan jauh ya, Agis, untuk menuju ke sekolah. Nah, ini juga sudah bagus, sudah ada judulnya. Tapi lain kali judulnya posisinya di atas ya, nak, sebelum dibuat. Iya. Beri tepuk tangan untuk Rizkia. Selanjutnya ada karyanya Karin. Nah, Karin juga sudah bagus ini. Hasilnya juga sudah lengkap, ada orientasinya juga. Beri tepuk tangan untuk Karin. Ini adalah karya kami. Udah selesai? Ya udah ya. Baik anak-anak, tadi sudah Ibu lihat ya, dan sudah ada anak-anak yang mempresentasikan hasil karyanya. Sekarang dikumpulkan ya nak, LKPD-nya dan juga hasil karyanya. Tolong Iqbal kumpulkan nak. Baik Iqbal, terima kasih. Nah anak-anak, tadi kalian sudah membuat hasil karya yaitu peta denah lokasi dari rumah kalian sampai menuju ke sekolah. Nah sekarang Ibu mau tanya nih, ada tidak yang bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita hari ini? Ayo, ada yang bisa tidak? Saya Bu. Iya, Aurel bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, nak? Pada pembelajaran kali ini, kita telah belajar membuat peta denah lokasi dari peta digital. Ternyata banyak sekali ya Bu manfaat dari peta digital ini. Salah satu contohnya adalah kita dapat menemukan suatu lokasi dengan mudah. Dan kita bisa memperkirakan berapa waktu dan biaya estimasi yang kita butuhkan. Baik, beri tepuk tangan untuk Aurel. Terima kasih Aurel. Benar sekali tadi apa yang sudah disampaikan oleh Aurel. Jadi kalian sudah paham ya nak ya, manfaat dari peta digital untuk kehidupan kita, di mana kita bisa menentukan sebuah lokasi yang sebelumnya kita tidak pernah tahu. Kalian bisa langsung mengetikkan tujuannya kemana, nanti dia muncul di aplikasi Google Maps itu. Memudahkan kita dan juga kita bisa mengatur kira-kira estimasi waktunya itu sampai ke tujuan berapa lama ya. Itu kita bisa tahu. Biayanya pun juga kita tahu dengan mudah hanya dengan mengetikkan
tujuannya kemana. Jelas sekali bahwa peta digital sangat bermanfaat bagi kehidupan siapa? Kehidupan manusia. Baik, karena sudah berakhir dari kalian membuat karya, sekarang Ibu mau melakukan evaluasi melalui aplikasi Quizzes. Handphonenya dikeluarkan, masih ada semua standby ya handphonenya ya. Ya. Sudah Ibu kirimkan link Quizzesnya di grup kelas. Ya, silakan boleh mulai dikerjakan ya nak, tidak perlu terburu-buru. Nanti kan yang disorot dia dulu, kita gantian yuk menyorot semua. Ini kan kamera nyorot kalian lagi ngerjain. Yang penting yang harus benar tuh yang disorot. Udah kak? Udah semuanya disorot? Udah? Udah berapa aja? 5 juta? 5 juta? Jawabannya tadi 150. Baik anak-anak, sudah selesai ya mengerjakan latihan kuisisnya? Nanti hasilnya akan Ibu masukkan ke dalam buku nilai. Baik, sekarang Ibu mau merefleksi dulu tentang pembelajaran kita hari ini. Menurut kalian bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Senang ya? Membuat gambar, lalu memberi warna, menggunakan aplikasi Google Maps. Seru ya seperti ini? Ya, baik. Nah, untuk materi di pertemuan selanjutnya, nanti Ibu akan masuk ke materi sosialisasi diri di masyarakat. Itu masuk ke dalam subtemanya nanti sejarah lisan. Akan Ibu jelaskan di pertemuan yang selanjutnya. Boleh juga sambil kalian baca di buku paket kalian materi sejarah lisan. Paham ya anak-anak ya? Paham. Jangan lupa Ibu juga mau berpesan, tolong kalian jaga kesehatan. Nih Ibu sendiri aja kondisinya sudah sering merasa nggak enak badan karena cuacanya nih udah masuk musim penghujan ya, sering hujan. Nah, banyak yang flu, batuk, pilek. Nah, kalian harus jaga kesehatan ya nak ya. Ya Bu. Ya. Ibu sampaikan juga pesan moral untuk kalian. Dimanapun kalian berada, apapun yang kalian butuhkan, gunakanlah secara bijak. Sekarang kita sudah dipermudah dengan yang ada namanya teknologi. Nah, teknologi ini tolong kalian gunakan secara bijaksana. Jangan sampai kalian gunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Ya, itu ya nak ya. Baik, Ibu akhiri ya untuk pembelajaran kita hari ini. Tidak ada yang mau bertanya terkait pembelajaran hari ini? Sudah cukup jelas ya? Baik. Ketua kelas, Ibu tolong pimpin doa ya nak untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
wabarakatuh. Baik nak, mejanya dirapikan lagi ya. Jangan lupa yang piket dulu nih. Kelasnya disapu ya. Iya, Bu. Ya, hati-hati pulangnya ya nak ya.